Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Tuti Putu di sini, tentu saja di channel YouTube Dapur Kue Sabin. Kali ini kita akan bikin klepon. Nah, gimana cara bikin kleponnya? Teman-teman simak videonya setelah ini. Nah, kita akan bikin klepon pandan teman-teman. Untuk itu kita akan butuh jus pandan ya. Ini perbandingan daun pandan dan daun sujinya. Daun pandan 25 lembar, sedangkan daun sujinya 10 lembar. Untuk perbandingannya sendiri, teman-teman sebenarnya bebas ya. Bisa lebih banyak daun suji, bisa lebih banyak daun pandan, sama-sama enak semuanya. Cuman kalau memang lebih banyak daun suji, nanti warnanya lebih pekat dari daun pandan ya teman-teman. Nah ini daun pandannya, aku potong-potong dulu supaya lebih gampang lagi ngeblendernya. Kemudian aku akan blender di grand blender dari Signora teman-teman. Airnya nggak usah banyak-banyak ya karena kita mau jus pandannya pekat, jadi airnya jangan terlalu banyak. Kalaupun daun pandannya banyak, teman-teman bisa pakai air bekas blenderan yang pertama ya teman-teman. Misalnya teman-teman bikin 2 kali. Nah, air blenderan yang pertama itu dipakai lagi ngejus untuk daun yang kedua. Jadi diperas dulu itu daun pandannya, kemudian airnya yang perasan itu dipakai lagi untuk blender daun pandan yang kedua. Nah, itu akan jadi jus pandan yang pekat. Kemudian kita lanjut untuk iris-iris gula merah karena di sini customerku mau klepon yang gula merah mentah ya teman-teman. Bukan yang klepon khas Bali yang pakai gula cair. Nah, di sini customernya minta pakai gula mentah aja katanya. Ya sudah, kita iris-iris setipis yang kita bisa ya teman-teman supaya nanti gampang cairnya saat direbus kleponnya. Baiklah, ini udah selesai iris-iris gula merah, hasilnya seperti ini teman-teman, irisannya halus. Kemudian kita akan masukkan ke kantong plastik ya. Nah, ini kantong plastik, kita bejek-bejek aja di kantong plastik teman-teman. Supaya apa? Supaya nantinya saat diisi ke adonan itu dia menggumpal ya. Jadi nggak ambiar gitu, nggak susah nanti untuk diisi ke adonan kleponnya. Kita lanjut bikin adonan klepon teman-teman. Ini aku ada 50 gram tepung beras setara dengan 5 sendok makan ya. Kemudian ada 1 bungkus tepung ketan, merek bebas teman-teman, sama aja hasilnya. Nah kemudian kita akan tambahkan dengan garam. Garam 1 sendok muncung ya teman-teman. 1 sendok teh. Kemudian kita aduk supaya rata tepung beras dan tepung ketannya juga garamnya. Kemudian setelah diaduk dengan rata, kita akan siram dengan air panas teman-teman. Kalau mau adonan kleponnya enak untuk dipulung, teman-teman harus siram tepung-tepungannya ini dengan air panas ya, atau minimal air hangat. Supaya nanti mendapatkan adonan klepon yang elastis ya teman-teman. Kalau elastis itu nggak akan gampang pecah saat dipulung-pulung dan dibentuk. Nah ini diaduk sampai teksturnya seperti pasir teman-teman. Butiran kasar seperti ini teman-teman bisa lihat. Dan ini kondisinya dia masih suhu hangat ya.
Saat dipegang itu masih hangat-hangat gitu. Kemudian baru kita akan tambahkan dengan jus pandan, sari pandan yang tadi aku bikin. Nah, ini sebenarnya sari pandan ya teman-teman. Ini udah bikin 2 hari yang lalu. Tadi video ngeblender daun pandan itu sudah bikin 2 hari yang lalu. Nah, ini tadi sari-sarinya. Setelah air endapannya dibuang ya, air beningnya. Kemudian kita langsung ulenin. Tambahkan dengan air hangat ya, sampai nanti mendapatkan kekentalan yang kita mau. Adonan yang bagus itu nggak terlalu padat, nggak juga terlalu encer supaya gampang untuk ngulungin. Nah, juga jangan lupa tambahkan sedikit warna hijau untuk mengikat warna ya, supaya kalau nanti kleponnya sudah mateng, terus dingin warnanya tetap hijau cerah. Nah, diulen seperti ini teman-teman. Kemudian ini sebenarnya sudah siap untuk dibentuk. Ini nggak terlalu encer ya teman-teman. Ini nih adonannya pas kok. Jadi adonannya itu melar teman-teman. Kalau ditarik itu nggak putus gitu loh. Nah, ini udah langsung aja kita cetak teman-teman. Bisa lihat sendiri proses cara mencetak kleponnya. Saksikan aja videonya ya. Nah, itu ada air dingin di sebelah air rebusan untuk nyemplungin klepon yang sudah matang. Kenapa harus pakai air dingin? Kenapa harus dicemplungin dulu ke air dingin? Mungkin gitu ya pertanyaannya teman-teman. Nah, ini bisa ada 2 alasan ya. Yang pertama, membuat kleponnya dingin. Nanti saat dicampur kemungkinan kan nggak dicampur langsung ke kelapanya. Nah, itu tidak akan lengket satu sama lain karena dia udah dingin ya teman-teman. Lengket sedikit tapi nggak lengket banget gitu. Nah, kemudian si kleponnya juga akan tambah kenyal. Dari panas ke dingin langsung masuk ya teman-teman. Jadi bentuknya akan kokoh, terlihat bulat gitu. Nah, ini masih terus lanjut proses ngebentuk kleponnya. Aslinya teman-teman ya, aku lebih senang bikin klepon yang khas Bali. Karena apa? Apa, enggak pasti cair gitu loh hasilnya. Kadang kalau klepon yang gula mentah gini, kecepatan ngangkat, gulanya itu masih menggumpal teman-teman. Nah, itu kita nggak bisa prediksi ya teman-teman. Untuk itu kalau bikin klepon yang seperti ini, ngerebusnya harus sedikit agak lama. Nah, ini udah berapa sesi, langsung aku balur dengan kelapa. Kelapa parutnya ini dikukus dulu ya teman-teman, dikukus dulu kemudian tambahkan dengan garam, diaduk-aduk sampai rata, baru kita balurkan ke klepon. Nah, supaya tangannya nggak lengket saat ngebentuk, dicelupin ke minyak goreng ya teman-teman. Kemudian isi dengan gula, jangan terlalu banyak sekali juga, secukupnya saja. Kemudian dibulat-bulatkan, jangan sampai ada yang retak ya. Kalau ada retak gitu harus diperbaiki supaya nanti gulanya nggak bocor keluar.
Jadi sekali lagi aku ingatkan ya teman-teman, kalau membuat klepon yang gula mentah jangan terlalu cepat diangkat. Jadi biarkan aja dulu dia ngambang supaya gulanya itu betul-betul mencair ya teman-teman. Kalau terlalu cepat diangkat, kadang ada yang masih gerundulan. Ini aja aku coba ya, 1, 2 tuh masih sedikit ada yang ngegerundul gulanya. Jadi pastikan agak lama sedikit di air rebusan. Nah ini udah selesai teman-teman, kita akan kemas ya. Aku balur dulu semuanya dengan kelapa. Aku sendiri bikin pesanan klepon itu tergantung selera yang order ya teman-teman. Kalau mau dicampur kelapanya ya aku campur. Kadang kalau minta jangan dicampur kelapanya, dipisah dengan plastik kecil gitu ya aku akan pisah teman-teman. Nah ini hasilnya cakep, bulat-bulat dan kenyal ya teman-teman. Nggak lembek, nggak juga keras, jadi dia kenyal. Untuk membungkusnya, kemasannya aku pakai Mika ukuran 7C teman-teman. Ini alasin dulu dengan daun supaya lebih enak dilihat. Dan kemudian kita letakkan 3 butir klepon di dalamnya. Untuk isi 3 biji klepon ini besar-besar loh teman-teman. Kelihatan ya, agak besar-besar. Ini aku jual 2.000 teman-teman. Menurut teman-teman ini kemahalan atau terlalu murah? Nah ini sudah semuanya beres ya. Aku langsung hektar aja di staples. Nah ini pesanannya minta dikirim jam 5 pagi teman-teman. Tapi karena bikin sedikit dan aku lagi nggak ada kerjaan, aku bikinnya dadakan banget di jam 2 pagi. Jadi semua proses langsung dikerjakan di jam 2 pagi. Kecuali itu ya tadi ngeblender pandan itu udah hari sebelum-sebelumnya ya. Nah bagaimana kalau kleponnya dibikin agak sore hari? Bisa nggak? Tentu bisa ya teman-teman. Teman-teman misalnya mau bikin, misalnya nih dikirim pagi ini. Teman-teman bikin kemarin malamnya, bisa ya nggak apa-apa. Tapi ya kalau bisa jangan dikelapain dulu. Nah itulah fungsinya air yang tadi untuk nyemplungin dari air panas ke air dingin ya, supaya nggak lengket. Nah ini udah selesai kita kemas teman-teman untuk siap untuk dikirim. Oke teman-teman, sampai di sini sepertinya ya videonya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Tetap support channel ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share jika teman merasa video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.